maksudnya bahwa mungkin ada patahan sejarah dan percepatan sejarah, tidak sampai 2029. Beliau sudah minta maaf sih, tapi bahwasannya seorang ketua umum relawan di samping Presiden Jokowi bicara tentang kemungkinan ada percepatan pemilu, dan kalau dalam menjelang 2 tahun ini kita melakukan evaluasi, maka evaluasinya bisalah saya bedah menjadi 2 hal. Pertama tadi, dari segi konstitusi kita sudah dipermainkan. Bukan hanya dengan syarat umur yang menggibran, tapi juga syarat pendidikan. Syarat umur, teman-teman sudah tahu, harusnya 40 tahun, kemudian diubah menjadi 40 tahun, tidak harus, asal sudah dipilih dari kepala daerah, dan pernah garis miring sedang. Sedang itulah menggibran. Itulah menggibran. Untung tidak ditulis sedang menjadi wali kota Solo. Yang digunakan nggak kelihatan. Permisi ya, saya sambil berdiri aja. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Berapa menit, Pak? 15 menit. 15. Tapi boleh lebih dikit bisa. Oh, ya. Oke. Ya, bismillah. Dalam 15 menit ya. Saya selalu mencoba untuk konsisten bicara 2 kata kunci: konstitusi dan korupsi. Dan kalau kita gandengkan 2 kata ini kepada Prabowo dan Gibran, maka sayangnya kalau mahasiswa dia tidak lulus. Jadi nilainya E. Nilainya tidak lulus. Kenapa demikian? Sedari awal kita sudah melihat dari segi konstitusi, saya pikir putusan Pak Maman Usman untuk ponakan Gibran adalah putusan yang sangat melukai kami yang mengajar, belajar hukum tata negara. Dia adalah produk, maksud saya Gibran dan Bumi Raka, kita sama-sama paham, adalah produk dari putusan yang melanggar etika berat. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak sebenarnya sedari awal akan muncul apakah itu penghormatan terhadap konstitusi, apakah akan muncul juga pemberantasan korupsi. Jadi sedari awal kita sudah melihat dan harusnya paham, memang rezim ini tidak bisa diberi harapan terlalu besar. Kenapa? Ya tadi, lahirnya sudah dengan problem. Putusan Pak Maman Usman untuk ponakan Gibran. Yang kedua, dia lahir dari ahistoris tindakan presiden. Yang saya maksud dengan ahistoris adalah tidak pernah presiden kemudian mengatakan dia akan cawe-cawe dalam satu pemilu. Baru Presiden Jokowi dengan tegas, lugas mengatakan itu, dan itu merusak setiap pemilu jika presiden sudah menjadi bagian yang partisan. Memang tidak aneh ketika anaknya menjadi presiden, dia kemudian ingin memastikan kemenangan. Tetapi dengan demikian, Pilpres 2024 sebenarnya sudah bisa ditebak pemenangnya sebelum pertandingan dimulai. Itu yang menyebabkan Prabowo menurut saya memberikan tawaran wakil presiden ke Gibran. Karena bukan Gibrannya, tetapi juga karena ada Jokowinya. Bukan karena Jokowi secara pribadi, tapi Jokowi sebagai presiden dengan aparat kekuasaan dan anggarannya. Oke, di putusan Pilpres 2024 kita tidak melihat kemenangan yang diberikan kepada para pemohon. Dikuatkan kemenangan Prabowo Gibran. Tetapi Pilpres 2024 adalah Pilpres yang paling problematik, paling tidak karena 3 hal. 1, Ketua Mahkamah Konstitusinya diberhentikan dengan pelanggaran etika berat. 2, Ketua KPU-nya diberhentikan karena pelanggaran etika asusila. 3, tidak ada dalam sejarah sengketa Pilpres
ada dissenting opinion. Kali ini ada 3 hakim, Profesor Saldi Isra, Eminul Baisi, dan Arief Hidayat, yang secara tegas, lugas menyoal pelanggaran terstruktur sistematis masif di dalam Pilpres 2024. Saya awali dari situ. Karena kalau Pilpresnya gagal menghadirkan prinsip pemilu yang free and fair, luber, jujur dan adil, maka kita tidak bisa berharap banyak pelaksanaan konstitusi dan pelaksanaan anti korupsi tadi. Pilpres dan pemilu kita itu selalu saya gambarkan sebagai sistem ginjal yang gagal. Kalau kita ginjal kita berfungsi, maka dia harusnya melakukan saringan darah kotor dan menghadirkan darah bersih yang mengalir ke seluruh tubuh dan menghadirkan tubuh yang sehat. Tetapi pemilu yang gagal ginjal, dia gagal menghadirkan politisi bersih, dia menyaring politisi bersih, yang keluar adalah politisi-politisi yang busuk, dan kemudian mereka menjadi pimpinan di eksekutif, pimpinan di legislatif, memilih hakim-hakim kita. Apakah hakim agung, hakim konstitusi, karena prosesnya melibatkan eksekutif dan legislatif, dan ujungnya keluar kebijakan-kebijakan yang juga koruptif. Jadi pemilu yang gagal ginjal adalah pemilu yang hanya berpotensi menghadirkan potensi-potensi koruptor. Nah, ini yang problematik dengan pemilu kita, karena dia bukan menjadi pelaksana penegas hadirnya demokrasi, dia justru menjadi penegas hadirnya duitokrasi, dolar uang, bukan dolar rakyat. Teman-teman, 2 tahun hampir, apakah Presiden Prabowo akan menjadi 2 periode? Mungkin cukup 2 tahun saja. Apalagi kalau Budi Ari ditanya sekarang, Mas Budi Ari, apa maksudnya bahwa mungkin ada patahan sejarah dan percepatan sejarah tidak sampai 2029? Beliau sudah minta maaf sih, tapi bahwasannya seorang ketua umum relawan di samping Presiden Jokowi bicara tentang kemungkinan ada percepatan pemilu, itu menarik. Dan kalau dalam menjelang 2 tahun ini kita melakukan evaluasi, maka evaluasinya bisalah saya bedah menjadi 2 hal. Pertama tadi, dari segi konstitusi kita sudah dipermainkan. Bukan hanya dengan syarat umur yang menggibran, tapi juga syarat pendidikan. Syarat umur, teman-teman sudah tahu, harusnya 40 tahun, kemudian diubah menjadi 40 tahun, tidak harus, asal sudah dipilih dari kepala daerah, dan pernah garis miring sedang. Sedang itulah menggibran. Itulah menggibran. Untung tidak ditulis sedang menjadi wali kota Solo. Untungnya nggak begitu, lebih clear lagi. Saya baru 2 minggu yang lalu terinfo, dan maafkan saya terlambat, ternyata tidak hanya syarat umur. Mungkin teman-teman sudah melihat beberapa narasi yang saya bangun, syarat pendidikan juga dipermainkan. Syarat pendidikan harusnya minimal SLTA, dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 diubah pasal 18 ayat 3-nya, kalau sekolah di luar negeri tidak perlu dikecualikan menunjukkan ijazah SLTA, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Lagi-lagi menggibran. Karena Gibran pernah menunjukkan ijazah S1-nya, tapi sampai sekarang hadiahnya sudah hampir 5,3 miliar sekarang, sayembara yang saya adakan, belum ada satu peserta pun yang muncul dan berani menghadirkan bukti bahwa Gibran punya ijazah, surat lulus, apapun, bahwa dia pendidikannya setara dengan SLTA. Yang ditulis di surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kemendikbud itu disetarakan dengan SMK grade 12 ilmu akuntansi dan keuangan. Tetapi apa yang dijadikan dasar penyetaraan itulah yang kami sayembarakan, dan sampai sekarang
lebih dari hampir 3 minggu, hari Minggu besok 3 minggu, tidak kita dapatkan dokumen apapun dari siapapun, tidak juga dari Gibran. Itu menunjukkan konstitusi kita dipermainkan tidak hanya di syarat umur pada level undang-undang, tapi juga bahkan di level peraturan KPU. Tidak banyak yang tahu. Kalau ada yang tahu, kemarin pada sengketa Pilpres mungkin pasangan Anies Mohaimin akan menggugat itu, atau pasangan Ganjar Mahfud juga akan menggugat itu. Prof. Jimli saya ceritakan juga bilang ini kan dikeluarkan peraturan KPU-nya untuk disesuaikan dengan putusan 90. Dia bilang tidak, ini 1 minggu sebelumnya. Putusan Pak Ahmad Usman itu 16 Oktober, peraturan KPU ini 9 Oktober. Jadi kita dikadalin dengan diselipkan aturan. Kalau sekarang dikatakan Mas Gibran, katanya jangan pakai Mas, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mereka akan menggunakan peraturan KPU ini. Kalaupun tidak ada ijazah SMA-nya, sudah S1, dan itu menurut peraturan KPU memenuhi syarat. Maka kita dikadalin konstitusi kita, etika bernegara kita dengan cara-cara yang menggibran semacam ini. Akan banyak sekali aturan konstitusi yang bisa kita telisik satu-satu. Saya ingin misalnya masuk ke aturan terkait Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Kenapa itu menjadi ukuran? Karena suatu negara ketika dia memberikan ruang terlalu besar, kekuasaan terlalu banyak kepada dua institusi ini, maka dia akan membunuh demokrasi. Dan pembunuhan demokrasi itu sinonim sama maknanya dengan melanggar konstitusi. Apalagi jika kemudian yang menjadi dasar perubahan itu adalah syarat umur, wilayah-wilayah posisi-posisi sipil yang bisa diduduki oleh TNI aktif dan Polri aktif. Artinya lagi-lagi hal remeh-temeh terkait dengan daging-daging jabatan. Apalagi kalau yang diubah adalah terkait umur, perpanjangan masa usia Kapolri, gratifikasi jabatan semacam ini berulang. Kita punya gratifikasi jabatan pimpinan KPK yang pernah dinaikkan karena diuji oleh Gufron kalau tidak salah. Kita pernah punya gratifikasi syarat hakim konstitusi yang menghadirkan putusan MK yang sangat problematik bagi dissenting opinion Wahyudin Adams. Teman-teman baca itu dissenting opinionnya. Dia bilang ini telanjang, para hakim konstitusi negarawan berdebat, tapi yang sedang kita perdebatkan sebenarnya terkait dengan kita sedang disuap dengan umur. Kita pernah punya syarat umur yang diutak-atik untuk wakil presiden dan seterusnya. Jadi gratifikasi umur ini sudah menjadi modus yang memalukan kalau disandingkan dengan seberapa konsisten kita dengan penghormatan terhadap konstitusi. Karena waktunya pendek, saya geser ke anti korupsi. Bagaimana dengan pemberantasan korupsi Prabowo Gibran? Kalau kita lihat Jokowi, maka saya itu kemudian lebih punya semangat untuk mengatakan tidak, memang agak lama. Mungkin beberapa teman di sini punya pengalaman yang sama, tertipu dengan gaya kesederhanaan dan sok desonya Pak Jokowi. Tetapi pada saat menjelang 2019 akhir, ketika beliau kemudian menerbitkan perubahan undang-undang KPK yang pada intinya, pada dasarnya membunuh KPK, disitulah kita tidak bisa berharap banyak bahwa Jokowi adalah orang yang bisa melakukan agenda pemberantasan korupsi. Pada titik itu, Prabowo menjadi problematik. Bagaimana mungkin dia memberantas korupsi, pada saat yang sama dia meneriakan hidup Jokowi. Pada saat yang sama dia menjadikan Gibran sebagai wakil presidennya. Dari titik itu saja kita sudah punya persoalan jika kita ingin mengajak Prabowo melakukan pemberantasan korupsi. Sebenarnya simpel, ada 3 inkonsistensi Prabowo yang saya tulis di website saya di mindrayana.com. Dalam 2 minggu 3 minggu terakhir saya menulis surat terbuka kepada beliau.
ada inkonsistensi di bidang legislasi, ada inkonsistensi di bidang pemberantasan korupsi yang terkait dengan oligarki dan haji. Kenapa itu jadi penting? Mari kita ulas satu-satu. Legislasi, hari ini teman-teman demo tentang RUU perampasan aset. Salah satu contoh saja. Presiden Prabowo 1 Mei 2025 di Hari Buruh kalau tidak salah di Monas mengorasikan beliau mendukung RUU perampasan aset recovery. Apa yang terjadi? Sekarang 27 Agustus, artinya hampir 1,5 tahun kemudian tidak ada realisasi. Bandingkan dengan secepat kilat Undang-Undang Perubahan TNI dan Polri yang hanya berapa hari bisa dijadikan undang-undang. Artinya orasi Prabowo itu inkonsisten pada tahap eksekusi. Kenapa saya menulis artikel Fatimah Az-Zahra Prabowo dan mencintai Indonesia apa adanya? Kenapa Dek Fatimah? Boleh dipanggil adik, mahasiswa kan? Fatimah, Wakil Ketua BEM UI, itu kalau kita dengar orasinya, kita merasa itu adalah bagian dari perjuangan kita. Tapi ketika kita mendengar Pak Prabowo orasi anti korupsi, apakah kita merasa diwakili? Tidak. Karena yang hadir dari Fatimah adalah keaslian, kemurnian, ketulusan, keikhlasan perjuangan. Yang kita lihat dari orasi Prabowo adalah narasi minus konsistensi dan akhirnya menjurus legitimasi. Itu sebabnya ketika beliau bicara mengejar koruptor Antartika dan seterusnya, kita tidak melihat itu dilakukan pada tataran oligarki dan haji. Ada oligarki yang barangkali terkena sasaran tembak, dan itu yang kemudian disuarakan beberapa kalangan. Sekian juta lahan hutan sawit dikembalikan ke negara, tapi pada saat yang sama tidak dilakukan kepada, saya menyebutnya haji, karena saya berasal dari Kalimantan Selatan. Ada crazy rich di Kalimantan Selatan dari tambang batu bara yang kalau diaudit dari segi anti korupsi, dari segi pelestarian lingkungan itu sangat problematik. Kalimantan Selatan itu tahun 90-an kayunya habis sampai sekarang, menghabiskan konglomerat Kokasan, Prayogo Pangestu sampai sekarang. Tahun 2000-an batu baranya dikeruk, menghadirkan banyak grup-grup besar, sebut grup Indonesia yang besar-besar, itu ada di Kalimantan Selatan menambang batu bara. Tahun 2020 sekarang yang dikeruk, kalau dulu itu sungai kami dilalui kayu, tahun 2000-an dilalui batu bara, tongkang, dan di samping-sampingnya masih sungai yang ada jamban-jamban terapung. Ironi, kekayaan alamnya keluar, masyarakatnya tetap di bawah garis kemiskinan, tidak punya sanitasi kesehatan, bahkan untuk jamban yang lebih higienis sekalipun. Sekarang bukan lagi ada tambang batu bara di sungai kami, bukan lagi ada kayu di sungai kami, sungainya yang dikeruk dengan tambang emas ilegal, tambang emas ilegal. Jadi kalau sekarang Kalimantan berteriak karena asap, itu bukan kejadian satu hari ini. Teman-teman, saya kemarin pulang ke Kalimantan Selatan, listrik padam di Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan, tempat kami tinggal. Saya bilang ini kapan terjadinya? Sudah sebulan terakhir. Saya lihat antrian premium Pertalite sudah berapa lama? Sebulan terakhir. Kami mengalami hal semacam ini karena tata kelola kekayaan alam kita dikeruk habis oleh para haji yang sekarang mendapatkan karpet merah dari Presiden Prabowo. Jadi tidak ada konsistensi dalam pemberantasan korupsi, tidak ada konsistensi dalam upaya untuk memberantas praktik-praktik mafia, terutama mafia tambang. Nah, sebagai penutup, kayaknya sudah lebih 15 menit, tapi nomor-nomornya nggak berani. Sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan? Ini yang problem. Begitu kita bicara apa yang perlu dilakukan, kita memang belum duduk secara baik, mendiskusikan dengan jenak apa yang perlu dilakukan.
Uceng, saya lihat beberapa waktu ini agak viral videonya tentang bodohnya kita di reformasi kemarin. Kita akan mengulangi kebodohan itu jika tidak menyiapkan lagi agenda-agenda perubahan. Maksudnya agenda perubahan apa, Mas? Ya, ini presiden dan wakil presiden kelihatannya memang tidak lagi sejalan. Hari ini saya menulis artikel, barangkali baru akan rilis sebentar lagi, judulnya Wakil Presiden Membunuh Presiden. Itu berangkat dari kisah Filipina. Ketika Sara Duterte 2024, 23 November bikin media rilis pernyataan yang dengan tegas mengatakan, jika saya dibunuh, silakan datangi presiden, ibu negara, ketua DPR, bunuh mereka. Karena itu dia kemudian diinisiasi impeachment. Dan sekarang sejak sampai tanggal 26 Agustus kemarin sidang ke-19 di Senat. Kalau 16 Senat setuju dia telah melakukan korupsi dan lain-lain, maka dia diberhentikan. Relasi presiden dan wakil presiden yang tidak harmonis semacam ini bertanding tidak lagi bersanding, kelihatannya sedang ada di Indonesia. Dan kita tidak ingin menjadi semut di antara pertarungan para gajah. Kita justru yang harus menentukan sejarah. Dan teman-teman, kabinet bayangan, para menteri bayangan, harus muncul juga siapa presiden bayangan. Rakyat presiden, yes. Tapi siapa yang kemudian bisa menjadi figur, itu penting juga. Dan sekarang kita harus mencari figur itu. Siapa dia? Di samping agendanya yang sudah harus kita susun. Karena memberikan harapan penghormatan pada konstitusi dan memberikan harapan pemberantasan korupsi kepada Prabowo, berharap percaya kepada Prabowo, itu kata Profesor Uceng sirik. Karena percaya hanya boleh kepada Tuhan, tidak pada Prabowo. Jadi saya tutup di situ. Mudah-mudahan demo di luar aman. Sayangnya ya pesertanya sudah digembosin. Mudah-mudahan orasi di sini bisa menjadi pengganti yang relatif membangkitkan harapan dan semangat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Isi Prof, nanti ini pertanyaan ini akan saya ajukan ke masing-masing narasumber. Untuk skor pemerintahan Prabowo Gibran 1 sampai 10 berapa Prof? Tapi saya kasih nilai E.